Kemudian tambahannya, ini contohnya, contoh tambahan. Kalau kualitatif, nah, what do we know about Raw the dog? Nah, kualitatif, he is brown and black. Kemudian he has long hair, dia punya rambut panjang, tapi tidak disebutkan panjangnya berapa senti. Nah, itu kualitatif, tidak bisa diangkakan. He has a lot of energy, dia punya banyak energi, atau dia punya banyak kekuatan, tapi tidak bisa digambarkan berapa sih kekuatannya. Nah, makanya disebut kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif, nah, discrete. He has 4 legs, dia punya 4 kaki. Nah, jelas ya, 4 kaki. He has 2 brothers, dia punya 2 saudara laki-laki. Nah, itu kuantitatif tapi masuk dalam discrete. Kemudian kalau continuous, he weighs, dia beratnya 25,5 kg. Dia tingginya 565 mm. Nah, itu continuous. Jadi mungkin agak susah dibedakan antara discrete dan continuous, tapi secara ciri-cirinya, kalau discrete biasanya tidak menggunakan koma. Contoh, dia mempunyai 4 kaki, nggak bisa kita katakan dia mempunyai 4,2 kaki. Nggak bisa. Itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian kalau discrete biasanya dia tidak terlalu banyak parameternya atau tidak terlalu banyak angkanya. Beda dibandingkan dengan continuous. Continuous artinya seperti ini nih. Tingginya 565 mm. Kan bisa tuh 566, 567, 568. Itu continuous. Jadi terlalu banyak angkanya. Bahkan angkanya lebih kecil. Sementara kalau discrete itu angkanya tidak terlalu banyak ya, ciri-cirinya. Meskipun dalam implementasinya nanti discrete dan continuous mungkin hampir sama, tetapi kita bisa menggunakan ciri-ciri tersebut. Nah, tambahan lagi, biasanya discrete itu hanya menggunakan sampel-sampel dibandingkan dengan continuous. Nah, discrete data can only take certain value. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa untuk data-data discrete biasanya hanya mengambil data-data tertentu. Contohnya, jumlah mahasiswa di sebuah kelas. We cannot have a half a student. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita punya setengah pelajar atau mahasiswa, nggak bisa. Biasanya kita mengatakan 1 mahasiswa, 2 mahasiswa, 3 mahasiswa. Itu namanya discrete ya. Kemudian dadu. Nah, biasanya kalau dadu dilempar, ada 2 buah dadu yang dilempar, biasanya akan menghasilkan angka 2, 3, 4 sampai 12. Nah, itu contoh-contoh discrete ya. Jadi data-datanya tertentu. Nah, kemudian continuous data. Continuous data sebenarnya data yang range-nya banyak. Bisa diambil daripada beberapa nilai daripada range tersebut. Contohnya, tinggi seseorang. Contohnya tinggi. Nah, ini tinggi badan. Tinggi badan ini itu bisa memiliki nilai yang banyak, meskipun masuk dalam tinggi manusia yang pada umumnya, tetapi dia nggak fix. Nah, contohnya tingginya 150 mm,
tingginya 155,5 mm, kita juga bisa mengatakan tingginya 130,200,2567 bisa. Jadi dia nggak terbatas. Di belakang kamu pun nggak terbatas. Nah, itu contohnya. Tapi kalau misalnya discrete, nah, jumlah kaki ya pasti 4 atau 2. Nah, kalau binatang ada jumlah kakinya 2, kalau manusia jumlah kakinya 2, di binatang ada jumlah kakinya 4. Nggak bisa dikatakan 4,5, artinya terbatas. Jadi itu masih discrete. Sementara kalau continue, itu nilainya tidak terbatas, ya. Ini banyak lagi, contohnya adalah berat sebuah anjing, kemudian ini panjang dari sebuah daun, contohnya seperti itu. Jadi nggak terbatas. Nah, itu perbedaan antara continuous dan discrete, ya.